Maka kami tegaskan ajaran nikah mut'ah ini adalah pelacuran berkedok agama. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Kaf Media Channel, di mana di dalam videonya dia mengatakan bahwa mut'ah adalah ajaran dari Islam Syiah. Sebentar kita akan melihat dari sumber-sumber Islam sendiri, Muhammad pernah mengizinkan nikah mut'ah. Sebelum kita menunjukkan hadis tersebut, mari kita saksikan pernyataan Kaf Media Channel. Selain itu, ajaran Syiah adalah ajaran agama yang melenceng jauh dari Islam. Orang-orang Syiah mengajarkan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Bagi orang Syiah, perkara nikah itu seperti perkara makan. Nafsu manusia adalah sesuatu yang manusiawi, maka ia harus disalurkan dengan cara yang paling mudah. Itu menurut orang-orang Syiah. Jadi nikah mut'ah itu adalah satu kemudahan bagi orang-orang Syiah untuk menyalurkan nafsu mereka kepada lawan jenisnya. Mereka bisa menikmati wanita manapun yang mereka inginkan dengan menikah mut'ah dalam jangka waktu yang bisa ditentukan, mau menikah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, atau setahun. Ya, itu keputusan dari akad pertama mereka dengan wanita yang mereka sepakati untuk menikah mut'ah. Jadi kalau bosan bisa ganti lagi, bosan ganti lagi, bosan ganti lagi. Ya, itu bisa mudah itu bagi orang-orang Syiah untuk diajarkan seperti itu. Oke, kita sudah dengarkan bersama bagaimana Kaf Media Channel mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah ajaran Syiah. Apakah benar demikian? Mari kita melihat dari sumber-sumber Islam itu sendiri. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 4725 dikatakan di sana, Rasulullah bersabda, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Karena itu, lakukanlah. Bila mana seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat, maka batas maksimal antara mereka berdua adalah 3 malam. Jika keduanya suka, maka keduanya boleh menambah ataupun berpisah. Aku tidak tahu apakah perkara itu adalah khusus bagi kami, ataukah juga orang lain secara umum. Abu Abdullah berkata, dan Ali menjelaskan dari Nabi bahwa perkara tersebut telah mansukh atau dalam kurung dihapus. Bukan cuma di situ, di dalam hadis Muslim 2494 dikatakan di sana, Rasulullah telah mengizinkan kami untuk nikah mut'ah. Di dalam hadis Ahmad 15937 dikatakan, Rasulullah telah mengizinkan untuk kalian, maka berbuatlah mut'ah. Maksudnya nikah mut'ah. Jadi, dari beberapa hadis ini kita bisa melihat bahwa pada awalnya nikah mut'ah itu diizinkan oleh Nabi. Setelah itu, beliau membatalkan atau menghapusnya. Berikut ini adalah tanggapan dari Muslim Syiah atas pernyataan Muslim Sunni tentang nikah mut'ah. Jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zaman Nabi. Dan kemudian inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima, Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang periwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu 2 yang diharamkan. Pertama, al-umur al-ahliyah, keledai jina. Keledai jina haram tahun ke-7 dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang.
perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai, tunai. Sekarang yang ingin kita tanyakan kepada Ustadz Somad, bagaimana pendapat Anda dari pernyataan sahabat Nabi tentang nikah mut'ah sebagaimana terdapat dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 22, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1998 Masehi atau 1419 Hijriah, halaman 169. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kami melakukan mut'ah di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, sampai Umar melarang kami pada akhir masa kekhalifahannya. Maksudnya adalah nikah mut'ah. Muhakkik berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Muslim. Dalam riwayat ini, Jabir Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW, mengakui bahwa praktik mut'ah itu masih terjadi sampai zaman Khalifah Umar. Dalam kitab Sahih Muslim, terbitan Dartibah, halaman 632, kitab An-Nikah, bab nikah mut'ah, telah mengabarkan kepada kami Ibn Jurayj, dia berkata, Abu Zubair telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan nikah mut'ah dengan mahar atau mas kawin segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari pada zaman Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar sampai Umar melarangnya sehubungan dengan kasus Amr bin Huraith. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana menurut beberapa hadis yang kita telah baca tadi, nikah mut'ah itu pernah diizinkan oleh Nabi, lalu Nabi juga melarangnya. Tetapi di zaman Umar juga melarangnya setelah pernah dijalankan. Dari sini kita bisa melihat nikah mut'ah itu terdiri dari beberapa fase. Pernah diizinkan, diberhentikan oleh Nabi, lalu ada lagi, dan Umar pun menghentikannya lagi. Terlepas dari itu semua, mari kita melihat pendapat Kaf Media Channel tentang nikah mut'ah. Maka kami tegaskan ajaran nikah mut'ah ini adalah pelacuran berkedok agama. Dalam syariat Syiah, nikah mut'ah bahkan boleh dilakukan tanpa saksi, tanpa wali, dan boleh hanya dengan sekali hubungan badan. Setelah itu mereka bukan suami istri lagi sesuai dengan kesepakatan. Karena pada dasarnya nikah mut'ah itu dibangun di atas prinsip sama-sama senang, sama-sama puas, sama-sama diuntungkan. Si laki-laki dapat kepuasan, si wanita dapat mahar uang. Maka apakah pantas perilaku seperti ini disebut sebagai pernikahan? Tidak sama sekali. Perilaku ini lebih pantas disebut sebagai pelacuran. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Kaf Media Channel mengatakan perilaku ini pantas disebut sebagai pelacuran. Dan juga sebelumnya dia mengatakan perilaku ini adalah pelacuran berkedok agama. Yang parahnya, Nabi dari saudara Kaf Media Channel dan didukung oleh pernyataan hadis dan juga Ustadz Abdul Somad pernah mengizinkan nikah mut'ah atau seperti statement dari Kaf Media Channel, pelacuran berkedok agama. Bagi kita umat Islam, perilaku seperti ini adalah perilaku yang sangat menjijikkan karena tidak ada bedanya dengan pelacuran. Tapi bagi orang-orang Syiah, nikah mut'ah itu punya pahala yang sangat besar dan inilah yang dijanjikan oleh ulama-ulama besar Syiah. Kaf Media Channel mengatakan bahwa perilaku-perilaku ini sangat menjijikkan bagi umat Islam. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi dari Kaf Media Channel pada saat mengizinkan nikah mut'ah belum menjadi seorang Islam? Jika menggunakan standar dari Kaf Media Channel, mengapa seorang Nabi bisa mengizinkan sesuatu yang menjijikkan? Coba ente bayangkan ya, kira-kira siapa yang nggak mau yang nggak tergiur dengan ajaran qoflak seperti ini? Coba kira-kira siapa yang nggak tergiur? Ajaran enak-enak, mantaf-mantaf, ya diimingi fahala fula itu.
Ya, naudzubillah, bagi kita orang yang waras ini adalah sebuah kesesatan. Tapi bagi mereka yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan ya mereka bisa mengikutinya. Naudzubillah, naudzubillah. Kembali kita mendengar bahwa Kaf Media Channel mengatakan nikah muta adalah ajaran koflak. Dia juga mengatakan bahwa bagi kita yang waras, ini adalah suatu kesesatan. Bukankah dengan mengatakan demikian, Kaf Media Channel sedang menghina nabinya sendiri? Karena sesuai dengan hadis dan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad, kita melihat bahwa Nabi pernah mengizinkan lalu menghapus nikah mutah tersebut. Dari beberapa sumber yang saya sudah tunjukkan, bukankah Kaf Media Channel sedang menghina nabinya sendiri? Silakan teman-teman jawab pada kolom komentar. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Biarlah video ini dapat menambah informasi teman-teman. Tuhan memberkati.